Halo sobat, kembali lagi di Dewan Tupam dengan Riri di sini. Jadi ada 3 topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu lobster air tawar? Yang kedua, keunggulannya apa lobster air tawar dibandingkan dengan lobster air laut? Dan yang ketiga, topik yang ketiga, potensi pasar lobster air tawar baik di lokal maupun di internasional. Yaitu apa saja sih lobster air tawar? Lobster air tawar itu dari buku Setiawan tahun 2010, ada 3 jenis lobster air tawar yang bisa dikonsumsi. Yang pertama, lobster air tawar jenis red claw atau biasa yang ada di Indonesia ini sebutnya capit merah. Yang kedua, lobster yabi. Yang ketiga, ada lobster maron. Itu menurut buku Setiawan tahun 2010. Namun menurut Deep AI ada 6 jenis lobster yang dapat dikonsumsi ternyata. Yang pertama yaitu red claw, yang kedua blue moon atau yabi, yang ketiga lobster maron, yang keempat lobster signal, yang kelima lobster louisiana. Ini yang viral ya pada sosial media seperti platform TikTok. Itu ada ya bule yang dia ngambilin lobster di sungai, namanya lobster louisiana atau louisiana crawfish namanya. Yang keenam itu ada Ceraf Snowden. Ini lobster dari Papua, asli Papua. Oke, masuk yang topik yang pertama. Yang pertama yaitu lobster yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, lebih tepatnya di Dewan Tupam sendiri, yaitu jenis lobster red claw. Lobster red claw ini lobster yang paling banyak diminati di pasar lokalan. Untuk ciri khususnya dia kalau untuk jantan itu ada capitnya di sini merah, tapi kalau betina itu tidak ada. Lobster ini paling sering dibudidayakan karena mudah dan juga dia bisa besar. Untuk beratnya bisa sampai 200 gram per ekornya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 5 ekor, bisa menyaingi lobster air laut. Oke, yang kedua ada lobster blue moon atau yang biasa dikenal di sini lobster yabi dengan nama latinnya Ceraf dexter. Itu berasal dari Australia juga sama seperti red claw, cuman dia bedanya tidak bisa besar dan dagingnya itu tidak bisa selembut atau sepadat daripada lobster red claw itu sendiri. Untuk yang ketiga itu ada lobster maron atau nama latinnya Ceraf tenumaus. Itu dia juga berasal sama seperti red claw juga, Australia, tapi bagian barat daya dia. Dia memiliki ciri-ciri berwarna hitam, biru, ataupun coklat gelap. Itu pun sama seperti ciri-cirinya pada lobster red claw. Ukurannya bisa besar, tapi sulit untuk dibudidayakan. Dia sama seperti red claw, itu bisa mencapai 40 cm, atau sekitar 10 inan. Untuk yang lobster keempat, itu ada lobster signal, atau nama ilmiahnya yaitu Pacificanus lenisolus. Itu berasal dari Amerika Utara. Ini berbeda seperti red claw yang tiganya itu berasal dari Australia, namun ini berada di Amerika Utara. Ini ukurannya tidak bisa besar ya, dia cuma sedang. Dia berkisar antara 15 sampai 20 cm itu paling besar ya, atau sekitar 5 inan. Namun dia tahan terhadap suhu yang ekstrim dingin. Kepopulerannya itu kalah di Asia karena di Asia itu kebanyakan 3 yang atas tadi, yaitu lobster red claw yang paling utama, yabi, dan juga maron. Untuk yang kelima, ini lobster yang baru-baru ini viral ya, yaitu lobster louisiana atau louisiana crawfish dengan nama latin Procambarus clarki. Dia berasal dari Amerika Serikat atau tepatnya di daerah Louisiana. Dia memiliki keunggulan seperti red claw ya, dibudidayakannya cepat, reproduksinya cepat. Namun dia jika direproduksi pada budidaya skala rumahan itu kalah cepatnya dengan red claw. Dia memiliki ciri-ciri warna merah atau kecoklatan ya. Ukurannya tidak bisa besar, cuma 10 sampai 15 cm malah. Dia lebih kecil daripada red claw. Lebih kecil mungkin 3 kali lipatnya ya. Karena red claw itu masih bisa sampai ukuran 50 cm atau sekitar 10 inan. Untuk ukurannya itu dia cuma mentok sampai 15 cm atau setara 4 inan ya, 4 ini kecil. Namun dia viralnya karena dia itu banyak populasinya karena barusan ditemukan di Louisiana tadi itu dan bisa dimakan ternyata. Untuk lobster yang selanjutnya yaitu yang terakhir ya, lobster Ceraf Snowden atau lobster Papua. Warnanya itu biru atau oranye atau putih ya. Awalnya lobster Papua ini digunakan untuk hias, namun karena kebanyakan populasi seperti red claw, akhirnya dia dijadikan konsumsi. Lobster ini berukuran sedang, maksimal cuma 25 cm atau setara 6 in ya. Untuk bentuknya itu sangat cantik sebenarnya karena digunakan untuk hias. Ya ini asli endemik Indonesia. Jadi kalau di Australia ataupun Amerika itu tidak ada karena dia berasal original dari Papua itu sendiri. Untuk topik yang kedua yaitu keunggulan lobster air tawar daripada lobster air laut. Untuk yang pertama, lobster air tawar itu kemudahan dalam mengakses air tawar itu sendiri daripada lobster air laut.
di mana lobster air laut ini membutuhkan air yang benar-benar memiliki salinitas yang tepat sesuai dengan kondisi laut sebenarnya. Jadi lobster air tawar ini kita bisa dapatkan air ya, meskipun dari air PDAM ataupun air sumur. Sedangkan lobster air laut ini harus asli dari laut itu sendiri. Makanya untuk pembudidaya lobster air laut itu biasanya dibudidayakan ya di lautnya itu sendiri, tidak bisa di rumahan. Bahkan yang ada pun di perumahan itu rumahnya dekat pantai. Sedangkan air tawar ini bisa dimanapun, kapanpun, dan di tempat apapun itu dia bisa, asalkan dia airnya itu ada. Dan airnya tentu saja juga berkualitas. Untuk keunggulan yang kedua, kecepatan pertumbuhan. Jadi lobster air tawar dibandingkan dengan lobster air laut, itu faktanya lobster air tawar itu lebih cepat besar daripada lobster air laut. Karena lobster air tawar itu 6 bulan sudah dapat dikonsumsi. Sedangkan lobster air laut itu ternyata membutuhkan waktu 1 tahun ataupun sampai dengan selebihnya baru bisa dikonsumsi dia. Dan juga harus memerlukan lahan yang luas daripada lobster air tawar. Untuk yang ketiga, nilai pasar dan juga ekonomi yang terdapat pada lobster air tawar dibandingkan dengan lobster air laut. Untuk lobster air tawar sendiri, ternyata di pasaran itu sangatlah langka ya, dimana ternyata nilainya itu dibandingkan dengan rata-rata umur lobster air laut itu berbanding terbalik. Jadi ternyata itu lebih mahal lobster air tawar daripada lobster air laut jika dibandingkan dengan umurnya ya. Dimana yang lobster air tawar tadi hanya 6 bulan, sedangkan di lobster air laut sendiri itu membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi untuk nilai ekonomisnya itu ternyata lebih tinggi daripada lobster air tawar. Untuk yang paling penting ya, keunggulan lobster air tawar daripada lobster air laut itu di legalitas dan regulasi. Dimana lobster air tawar ini masih dibebaskan ya, tidak ada regulasi khusus terkait dengan perlindungan daripada lobster air tawar. Bahkan lobster air tawar ini kalau bisa dimusnahkan karena dia masuknya invasif ya. Namun karena bisa dikonsumsi, akhirnya dia masuknya ke restoran. Sedangkan untuk air laut sendiri itu dibatasi ya. Jadi kalau bisa dia penjualannya hanya di lokal aja. Kalau diekspor itu banyak lah kesusahan yang didapatkan. Sedangkan untuk bibitnya sendiri lobster air laut itu tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan air tawar itu boleh. Jadi kita dari segi keunggulan regulasi pasti lobster air tawar ini menang, tidak ada debat ya. Lobster laut sendiri itu ekspor benih dilarang ya di peraturan pemerintah KP nomor 17 tahun 2021. Itu di sana dinyatakan bahwa tidak boleh mengekspor ataupun mengeksploitasi bibit lobster air laut. Sedangkan lobster air tawar ini tidak ada, dia bebas. Jadi meskipun nanti lobster air tawar ini bibitnya untuk dijadikan keripik, dijadikan kerupuk, dijadikan konsumsi pribadi itu boleh ya. Kalau lobster air laut itu kena perlindungan dia. Lalu untuk pangsa pasarnya sendiri di restoran lokal, lobster air tawar itu khususnya jenis red claw ya, itu sangat dibutuhkan dan sangat diminati khususnya di restoran Cina ya. Itu banyak viral restoran Cina memperkenalkan lobster air tawar. Apalagi sekarang di FYP sosial media itu banyak lobster air tawar yang dia trending, di mana orang-orang sangat ingin menikmati lobster air tawar tersebut. Contohnya seperti influencer yang kayak Willy Salim, terus juga siapa lagi itu pacarnya Willy Salim itu siapa ya, itu Filmi. ya Filmi itu. Terus juga influencer yang berasal dari Amerika Serikat atau di Louisiana itu yang dia memungut atau memanen lobster Louisiana crayfish itu. Berikut perbedaan atau keunggulan lobster air tawar dibandingkan lobster air laut. Rangkumannya ada di sini ya.